300 dirham dengan harga 300 dirham. Kemudian wa'ataqan dan memerdekakan siapa maulaya kepada jadi Salim bin Abi Ja'ad ini adalah asalnya budak, kemudian dibeli oleh tuannya dengan harga 300 dirham, kemudian dimerdekakan. Teknisnya harganya habis. Kemudian dimerdekakan. Fakultu, maka aku bertanya, bi ayyi syai'in akhtarifu, bi ayyi syai'in dengan mana-mana sesuatu, akhtarifu bekerja siapa aku. Dan aku harus bekerja bagaimana? Dengan apa aku harus bekerja? Lah ada dialog yang terputus di situ. Udah dijawab bahwa itu adalah dengan ilmu. Fahtaraftu, maka kemudian bekerja siapa aku bil ilmi, dengan ilmu. Fama tamat, maka tidak sempurna, tidak sampai dia tidak sempurna, tidak lengkap. Li bagiku apa sanatun, waktu 1 tahun, belum sampai waktu 1 tahun. Hatta atani, sehingga datang nih kepadaku, datang nih kepadaku siapa Amirul Madinati, yaitu amir atau pemimpin kota Madinah, zairan dengan keadaan orang yang ziarah. Falam adzan lahu, maka tidak berikan izin siapa aku lahu kepada Amirul Madinah. Jadi ini pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu. Waqala, berkata siapa, Zubair ibnu Abi Bakrin, Zubair bin Abi Bakar, kataba menulis surat, ilayya kepadaku, siapa Abi, bapakku, berarti Abi Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, Abi Bakar. Bil Iraqi, yang ada di negara Irak. Katanya dalam surat itu, alaika ay ilzam alaika, tetapkanlah dirimu bil ilmi, dengan ilmu. Maka belajar, maksudnya ya belajarlah kamu, ya, artinya tetapkanlah dirimu dengan ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu ini iftakarta, itu jika fakir siapa kamu, karena maka ada apa ilmu, laka bagimu itu malan, menjadi harta. Kalau kamu miskin, kalau kamu fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta. Makanya ya ilmu itu kalau dalam makalah itu kan jadi apa namanya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu itu penting. Makanya banyak orang yang bermula dari tidak mampu tapi dia punya ilmu, ya akhirnya menjadi kaya. Makanya ilmu itu ketika kita dalam keadaan tidak punya, maka bisa menjadi harta. Wa inistaghnaita, maka ketika kaya siapa kamu, karena maka ada apa ilmu, laka bagimu itu jamalan, adalah menjadi hiasan. Kalau orang itu kaya kemudian punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi hiasan. Wa hukiya, dan diceritakan apa dzalika, demikian, alaika bil ilmi tadi, fi wasaya Luqman, di dalam wasiat-wasiatnya Luqman Al-Hakim,
libnihi kepada anaknya Luqman. Qala berkata siapa Luqman, ya bunayya, wahai anakku, anak kecilku, jalis, temani duduk kamu al ulama pada ulama. Artinya maksudnya ya supaya dia ini belajar kepada ulama. Wazakhimhum, dan mendesaklah kamuhum kepada ulama birukbataika, dengan kedua lututmu, apa namanya, dengkul ini lutut, artinya mepet dengan, dekat dengan ulama. Makanya ngaji itu sebenarnya mendekat bukan menjauh. Orang sukanya di belakang karena di belakang bisa rokokan. Tapi untungnya di masjid jadi nggak berani rokokan. Orang sukanya malah menjauh, mestinya mendekat, ya, mendekat dengan ulama. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuhyi, menghidupkan siapa Allah al-quluba, pada beberapa hati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan siapa Allah al-ardha, pada bumi, biwa bilis samai, dengan hujan derasnya dari langit. Jadi Allah itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Hikmah itu ulama berbeda pendapat penafsiran. Ada yang mengatakan ilmu nafi itu adalah hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itu ya sesuatu yang terjauh. Kalau ahli filsafat, filosof mengatakan hikmah itu ya filsafat, ya. Kalau kita dulu belajar filsafat hukum Islam, maka di situ yang dikatakan hikmah itu ya filsafat itu. Sesuatu yang ada di dalam, yang jauh, ya. Wa qala, berkata siapa ba'dul hukama. Ada yang mengatakan kalau di Nasaikhul Ibad itu orang yang antara ucapannya dan perbuatannya itu sama, itu adalah ahli hikmah. Nah gitu. Waqala, berkata siapa ba'dul hukama'i, sebagian ahli-ahli hikmah, idza mata, ketika mati siapa alimu, orang alim, bakahu, maka menangisi hu, kepada alim tadi siapa, apa, al-khutu, ikan-ikan, filma'i, yang ada di air, wat-tairu, dan burung, fil hawa'i, yang ada di udara. Jadi kalau ada orang alim meninggal, itu ikan ikut nangis, burung-burung ikut nangis. Ya tapi kadang kita tidak tahu. Sama dengan tadi, ketika ada orang ketika disiksa di kuburan, yang tahu itu ya burung, hewan, itu tahu. Kalau ada orang lagi disiksa di alam kubur, manusia dan jin tidak tahu. Manusia dan jin tidak tahu. Ini sama dengan ini, ketika ada orang meninggal, orang alim meninggal, maka yang menangis tadi tidak hanya manusia, tetapi ikan, kemudian burung-burung juga ikut menangis. Wa yufqadu, dan ditiadakan apa, wajuhu, zatnya alim, tapi wala yunsa, dan tidak dilupakan apa, zikruhu, sebutannya alim. Orang alim itu walaupun sudah meninggal, jasadnya tidak ada, tapi terus disebut. Coba wafatnya Mbah Yai Maimun, Allahumma yarham Mbah Yai Maimun Zubair, itu kan meme-memenya sampai sekarang masih sering kita lihat. Gus Dur, ya, dawu-dawunya itu masih sampai hari ini masih terus dimunculkan. Jadi orangnya sudah wafat, tapi penyebutannya terus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan seterusnya, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan ulama-ulama dahulu yang sudah pada wafat itu penyebutannya terus, ya, walaupun orangnya sudah tidak ada. Makanya orang wafat itu, orang alim itu walaupun wafat sudah mati masih seperti hidup.
Tapi orang bodoh walaupun hidup seakan-akan orang mati, ya, seakan-akan orang mati lagi. Waqala berkata siapa Zuhri wa Zuhri rahimallah, al ilmu adapun ilmu itu zakarun, seperti orang laki-laki, jadi jantan, wala yuhibbuhu dan tidak mencintaihu kepada ilmu siapa illa dzukranur rijali, kecuali kuat-kuatnya orang laki-laki. Jadi orang yang namanya tokoh-tokoh itu makanya namanya rijal. Rijal ketika itu ya maksudnya tokoh. Makanya suatu ketika Abu Hanifah ditanya bagaimana komentarnya tentang sahabat, ya kami harus ngikut pada sahabat, ya ngikut pada sahabat. Dan sahabat itu semuanya udul, adil. Jadi ashabun nabi kulluhum udulun, semuanya adalah adil, ya semuanya adil. Walaupun ada tafdil, maka bukan hak kita untuk menghukumi ini lebih utama daripada ini, lebih utama daripada ini. Mengapa? Ya karena masing-masing ada keistimewaannya. Umpamanya ketika sahabat Nabi belum banyak, Nabi dawuh iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Nanti kalau aku sudah tidak ada, ikuti dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Padahal waktu itu sudah ada sahabat Utsman, ada Sayyidina Ali dan yang lain. Tapi Nabi dawuh iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Nah, terus ketika sahabat agak banyak, kemudian Nabi dawuh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah-sunnah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun yang diberikan hidayah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ketika sahabat banyak lagi, Nabi dawuh ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Bi ayyihim iqtadaitum, mana-mana yang kamu ikuti, ihtadaitum, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Makanya kita ini tidak bisa kemudian memfokuskan yang utama adalah Abu Bakar, yang utama adalah Umar, yang utama adalah Utsman, yang utama adalah Sayyidina Ali dan seterusnya. Karena apa? Loh, karena contohnya sahabat Umar. Sahabat Umar itu Allah di dalam hadis, Allah innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Allah itu telah menjadikan kebenaran atas lisannya Umar. Loh, yang dawuh Nabi ini. Nasnya sharih, ya, nasnya sharih. Tambah lagi, Nabi dawuh, lau kana nabiyun min ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Loh, Nabi dawuh begitu. Nah, gitu. Tapi sahabat Umar ini ketika Nabi di dalam kitab Al-Munabbiyat alal Isti'dad liyaumil ma'ad, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, Siflana an hasanati Umar, terangkan kepadaku tentang kebaikan Umar. Dijawab, seandainya lautan ini jadi tinta dan pohon-pohonan ini jadi penanya, maka tidak cukup untuk menulis kebaikan Umar. Karena memang sahabat Umar ini luar biasa. Beberapa kali pendapatnya disetujui oleh wahyu. Masalah hijab, masalah apa namanya, banyak hal. Termasuk sekarang itu kalau terobosan-terobosan hukum, ya,
itu mesti merujuk kepada pendapatnya sahabat Umar. Jadi kalau sekarang namanya maqasidus syariah, itu rujukannya kepada sahabat Umar. Sahabat Umar itu pernah tidak memberlakukan potong tangan, padahal ayatnya qat'iyud dalalah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam. Tapi tidak diberlakukan. Mengapa? Karena sahabat Umar itu faham ayat itu berlaku ketika dalam kondisi masyarakat yang normal, tidak dalam kondisi paceklik. Ketika itu orang mencuri karena kondisi paceklik. Sahabat Umar pernah tidak memberlakukan zakat untuk mu'allaf qulubuhum. Jadi mu'allaf qulubuhum tidak dikasih. Karena apa katanya sahabat Umar? Ketika dikasih itu dulu ketika umat Islam masih lemah. Padahal nasnya sharih kan? Nasnya sharih, ya, nasnya sharih. Katanya sahabat Umar, kalau mau Islam ya masuk-masuk saja, tidak usah berharap zakat. Kalau tidak masuk Islam tidak apa-apa, musuhan sama saya, katanya gitu. Itu sahabat Umar. Terus ada lagi masalah ghanimah, tanah Khaybar, itu juga begitu. Jadi sahabat Umar luar biasa. Tapi walaupun luar biasa sahabat Umar itu, ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, tolong terangkan kebaikan Abu Bakar. Katanya malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu baru satu titik kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Makanya kita ini jangan mentafdilkan salah satu, entah itu Abu Bakar, apa Umar, apa Utsman, apa Ali. Gitu. Karena semuanya udul, ya, semuanya sahabat-sahabat besar. Dan Nabi tadi dawuhnya ya seperti tadi. Pertama ketika sahabat masih sedikit, beliau mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ketika sahabat udah mulai agak banyak, Nabi dawuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Kalau agak banyak lagi, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Lah gitu. Makanya dalam konsep akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita ini tidak boleh mengomentari sahabat. Umpamanya terjadi perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali umpamanya. Kita jangan menghukumi Sayyidah Aisyah kalah. Tidak boleh. Atau perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali umpamanya. Tidak boleh. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu penulis wahyu pada zaman Rasulullah. Lah gitu. Jadi kita ini tidak punya hak untuk mentafdilkan, ya. Jadi jangan digiring pada satu, yang utama adalah Abu Bakar, yang utama adalah Utsman, yang utama adalah Umar, yang utama adalah Ali. Tidak. Nah, karena dalilnya banyak. Nah, fadilatut ta'allumi, fadilahnya ai hadhi fadilatut ta'allum, fadilahnya belajar. Kalau yang di atas tadi itu adalah fadilahnya ilmu, ya, fadilahnya ilmu. Ulama-ulama itu luar biasa. Amal ayat itu adapun beberapa ayat. Itu faqaluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula nafaro, mengapa, atau hendaklah, kalau diterjemahkan itu hendaklah ada satu kelompok min kulli firqatin, falaula nafaro, hendaklah ada berangkat, maksudnya hendaklah mbok yo berangkat, hendaklah berangkat
min kulli firqatin minhum siapa ta'ifatun, sekelompok. Jadi hendaklah berangkat min kulli firqatin dari setiap kelompok yang besar, minhum dari firqah, siapa ta'ifatun satu bagian kelompok yang kecil dari firqah. Jadi ta'ifah itu kelompok kecil lagi dari firqah. Untuk apa? Liyatafaqahu, untuk tafaqquh, untuk mendalami siapa ta'ifah fid dini, di dalam agama. Jadi waktu itu karena semuanya maunya ikut perang, ya semuanya mau ikut perang. Lah kalau perang semuanya bagaimana? Maka harus ada satu kelompok yang betul-betul mendalami. Makanya dalam masyarakat harus ada kelompok yang nyantri, itu harus ada. Satu kampung itu mestinya harus ada yang nyantri. Jangan semuanya sekolah umum semuanya, harus ada yang nyantri. Tafaqquh fiddin, ya tafaqquh fiddin. Karena nanti yang akan inzar ilal qaum waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, itu adalah ya tadi yang taifah yang mendalami tadi itu. Jadi tidaklah ada memang. Jadi jangan semuanya bekerja semuanya atau yang lain belajar umum semuanya, harus ada yang mendalami agama. Karena itu yang nanti akan menyampaikan inzar, al-inzar ilal qaum itu ya mereka. Tapi ya jangan nyantri semuanya. Kalau nyantri semuanya malah repot juga mah. Jadi ada sebagian yang harus nyantri, ya. Waqalu, dan firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu, bertanyalah kamu, ahlal zikri ay ahlal ilmi, in kuntum, jika ada siapa kamu itu la ta'lamuna, tidak mengetahui siapa kamu. Orang harus bertanya. Makanya dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, kita ini wajib bermadhab. Mengapa? Ya karena kebanyakan orang itu tidak mencapai martabatul ijtihad, tidak mencapai derajat ijtihad. Karena syaratnya banyak sekali untuk orang bisa ijtihad itu. Nah, makanya harus ada tingkatannya. Nanti ada namanya mujtahid. Mujtahid saja itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fil madzhab, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih dan seterusnya. Bawahnya adalah muttabi'. Muttabi' itu orang yang mengikuti madzhab tetapi tahu dasar-dasarnya. Tahu dasar-dasarnya. Lah, bawahnya lagi namanya muqallid. Nah, kayak kita ini kelompoknya muqallid. Nah, gitu ya. Orang taklid. Karena syaratnya berat sekali untuk orang berijtihad itu. Jadi kalau sekarang ada jargon ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah, itu ya kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ucapannya adalah ucapan yang benar, tetapi dibalik itu adalah ketidakbenaran. Tidak benarnya di mana? Lah kalau orang kayak saya begini kok langsung merujuk kepada Quran dan hadis, itu mestinya tujuannya ke selatan, ke timur, itu hasilnya ke barat. Karena apa? Karena harus ada perangkat ilmunya, harus ngerti nahwu, shorof, balaghah, ya. Ilmu bayan, ilmu badi, ilmu majaz dan seterusnya. Ngerti mana lafadz yang am, mana yang khos, yang mutlak, yang muqayyad, mana nasikh, mana mansuh, mana asbabun nuzul, asbabul wurud. Waduh, banyak sekali. Hadis ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad nanti macam-macam kualitasnya, ada yang sahih li dzati, sahih li ghairi, ada hasan li dzati, hasan li ghairi, ada dhaif, macam-macam.
Lah kalau itu belum kok mau ijtihad, mau kembali kepada Quran dan hadis, itu hasilnya tidak karu-karuan. Makanya kita ini melihat ulama-ulama salaf dahulu, orang semisal Imam Ghazali saja yang sebutannya sudah Hujjatul Islam, beliau bermadzhab Syafi'i. Lalu Imam Ghazali kan udah orang yang top lah, Hujjatul Islam. Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis Bukhari, beliau bermadzhab Syafi'i. Coba sekarang ini aneh, ada yang ngomong gini, Imam Syafi'i itu tidak merujuk kepada hadisnya Imam Bukhari Muslim gitu. Ini yang ngomong memang orang yang ngajinya baru ngaji denger-denger, ngajinya dari YouTube, nah kira-kira gitu. Ya mesti saja tidak merujuk pada Imam Bukhari Muslim. Mengapa? Lah karena Imam Syafi'i itu lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari saja itu bermadzhab Syafi'i, Imam Muslim bermadzhab Hanafi. Begitu. Loh, yang sudah selevel itu saja itu masih bermadzhab. Masa orang yang baca Quran belum lancar saja mau ar-rujuk ilal kitab was sunnah? Waduh, gayamu lele. Gitu loh ya. Ini dalilnya bermadzhab ya ini, ya. Jadi kalau ditanya dalilnya bermadzhab ya ini, bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kamu tidak mengetahui. Lah kita ini ngikutinya adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kebetulan dulu yang bawa Islam ke Indonesia ini adalah ulama-ulama, para wali-wali yang bermadzhab Syafi'i, maka yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i. Nah, kemudian memang ada pengembangan, ada yang mazhab qauli, ada yang mazhab manhaji, ya. Tapi di NU itu orang untuk mengikuti mazhab manhaji itu belum berani, padahal belajar qawaid fiqhiyah, belajar qawaid usuliyah, ya, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, pelajari semua. Tetapi untuk meningkat pada dari mazhab tamadzhub bimadhabin qauliyin, naik menjadi at-tamadzhub bimadhabin manhajiyin, tidak berani. Itu saking adabnya orang. Makanya kemudian ada istilah ijtihad jama'i. Orang itu tidak berani bilang ijtihad jama'i. Istilahnya adalah istimbat jama'i, bukan ijtihad jama'i. Itu saking apa namanya, tidak beraninya, saking tawaduknya, betul ya, merasa belum makom. Wa ammal akhbaru, dan adapun beberapa hadis, faqauluhu ta'ala, faqauluhu, maka itu dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang itu, salaka menempuh, siapa man tariqon pada jalan, yatlubu khalih mencari, siapa man fihi di dalam tariqon, ilman pada ilmu, salakallahu, salaka maka menjalankan siapa Allah bihi dengan man, tariqon pada jalan, ilal jannati ke surga. Orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya bagi dia untuk masuk surga. Makanya kita ini ya harus niat terus. Niat belajar itu dalam konsep Islam itu belajar sepanjang hayat, ya, sepanjang hidup kita ini harus diniati belajar, ya. Sambil ngajar umpamanya diniati juga belajar, niat ngajar juga diniati belajar, diniati belajar. Kalau niat belajar itu seandainya salah, kadang-kadang kan salah itu ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kadang-kadang lisan ini keplecut apa salah. Nah, insya Allah akan diampuni oleh Allah kalau orang itu apa namanya, niatnya adalah niat belajar. Wa qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu la tadau,
sungguh meletakkan siapa malaikat ajnihataha pada sayap-sayapnya malaikat. Tapi ya jangan kemudian digambarkan kayak apa namanya, malaikat ada sayapnya kemudian kayak apa namanya itu ngarang gitu. Li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ridhon karena ridho, bima dengan perkara yasna'u yang berbuat siapa talibil ilmu padanya. Malaikat itu akan sungguh meletakkan sayap-sayapnya, memberikan naungan kepada orang yang mencari ilmu karena seneng, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu itu. Makanya kita niati terus mencari ilmu itu. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Walaupun tua ngaji terus. Nah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta wudu, sungguh sekiranya berangkat pagi-pagi kamu, fatata'allamu, maka kemudian belajar siapa kamu baban, satu bab minal ilmi, dari ilmu, itu khairun, lebih baik, min antusalliya, dari sekiranya sholat siapa kamu mi'ata rokaatin, 100 rokaat. Kayak panjenengan ini belajar begini 1 jam begini, ini nilainya lebih baik. Ini dalam satu riwayat 100 rokaat, satu riwayat 1000 rokaat. 100 rokaat 23 aja minta diskon. Yang banyak kalau ikut terawih berapa? 23, yang satu 11, wah ya 11 saja, agak ringanan. Waqala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun adapun satu bab minal ilmi, dari ilmu, yata'allamu, yang belajar kepada bab siapa ar-rajulu, seseorang, itu khair, lebih baik, lahu bagi rajul, minat dunia, daripada dunia, wama, dan perkara via yang ada di dalam dunia. Orang belajar itu satu bab saja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sama dengan sholat sunnah qabliyah subuh, rakaatul fajri khairun minat dunia wama fiha. Jadi sama dengan kita belajar ini, nilainya menurut Allah loh ya, bukan menurut Allah. Kalau menurut manusia ya sama dengan panjenengan mau berangkat, ada tahlilan di sebelah umpamanya, masing-masing dikasih uang saku umpamanya 100 ribuan, kira-kira berangkat ngaji apa berangkat tahlilan? Tahlilan dulu baru ngaji, tahlilan dulu baru ngaji. Atau dibilangi, dah kamu tidak usah ngaji, tak ganti, nanti tak ganti, kasih duit 100 ribu. Kira-kira berangkat ngaji tidak kira-kira? Waqala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma, belajarlah kamu al ilma, pada ilmu, walau bisini, walaupun di negara Cina, walaupun di Cina sana. Sekarang ini dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Baru Nabi nyuruh perintah belajar ke sana, belajar ke Cina ini. Dan sekarang pertumbuhan Islam di Cina itu luar biasa. Jadi perkembangan Islam di Cina itu luar biasa. Di sini kita masih apa namanya meramaikan tentang Cina dan Cina PKI lah. Nah, waktu itu memang Cina itu punya kebudayaan, ya, punya kebudayaan yang sudah maju dibanding yang lain waktu itu. Makanya kalau kita apa namanya, kan ada itu peninggalan dari dinasti apa, Ming, apa dinasti Han, apa dinasti apa itu, entah berapa keramik atau apa itu, kan ada itu. Artinya di zaman itu kebudayaan di Cina itu maju. Makanya gambarannya
adalah bisa jadi itu menunjukkan, ya kalau difahami, belajarlah kamu walaupun ke Cina itu, walaupun belajar itu jauh, tidak harus ke Cina, walaupun jauh, entah itu ke Amerika, ke Inggris, ke Mesir, ke Yaman dan seterusnya, belajarlah jauh, jarak yang dimaksud. Atau memang yang dimaksud adalah ketika itu memang Cina adalah punya kebudayaan yang sudah maju, makanya orang harus belajar kebudayaannya. Nah. Waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun, sangat wajibnya ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardhah, sangat wajibnya. Makanya mencari ilmu itu hanya bisa digugurkan dengan perkara yang sama-sama wajib. Jangan sampai kemudian nganggur di rumah, tidak ada kegiatan, kemudian tidak berangkat ngaji gara-gara nonton TV, gara-gara perkara yang sunnah. Tidak boleh. Jadi perkara yang wajib itu hanya bisa gugur dengan perkara yang sama-sama wajib. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Orang yang disibukkan dengan perkara fardu, ketinggalan yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, orang itu dimaafkan. Sekarang umpamanya yang sunnah apa yang sunnah kira-kira? Tahlilan sunnah. Terus kemudian apa lagi? Apalah yang ada di sekitar kita umpamanya. Ada yang fardu, ada yang orang yang melakukan kewajiban, ketinggalan yang sunnah, maka dimaafkan. Tapi sebaliknya, man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Orang yang disibukkan dengan perkara sunnah, ketinggalan perkara fardu, fahuwa maghrurun. Orang itu tertipu. Ini ada di dalam Fathul Bari, ya, dawuhnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, al ilmu adapun ilmu itu khazainu, beberapa gedung-gedung, simpanan-simpanan. Mafatihuha adapun kunci-kuncinya khazain itu as-su'alu, bertanya. Ilmu itu adalah bagaikan gudang-gudang, gedung-gedung simpanan. Kuncinya adalah bertanya. Ngaji boleh bertanya, jangan ngaji tidak boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Jadi jangan ngaji tidak boleh bertanya. Boleh bertanya. Hanya memang kalau masalah tasawuf kurang begitu banyak pertanyaannya. Tapi kalau masalah fikih, wah itu paling banyak itu. Kalau masalah fikih paling banyak. Paling enak mengaji tasawuf, orang ditakut-takuti udah tidak berani bertanya. Ala ingatlah, fas'alu maka bertanyalah kamu. Fa'innahu maka bahwasanya itu yuk jaru dikasih pahala fihi di dalam su'alul ilmi, ya, bertanya tadi, bertanya terhadap ilmu. Siapa arba'atun, 4 kelompok orang. Pertama adalah as-sailu, orang yang bertanya dapat pahala. Wal alimu, dan orang yang alim yang menjawab dapat pahala. Yang ketiga adalah wal mustami'u, orang yang berusaha mendengarkan. Bukan sami, mustami. Mustami itu orang yang berusaha mendengarkan. Kalau sami itu orang yang dengar saja. Umpamanya ada di sana lagi nongkrong di warung dengar pengajian begini ini, nah itu sami namanya, pendengar. Tapi kalau orang yang tidak bawa kitab tapi hadir di sini kemudian memperhatikan, itu namanya mustami. Nah gitu.
Wal muhibbu lahum, dan orang yang cinta lahum kepada sa'il, alim dan mustami itu. Jadi 4 ini kalau ada yang bertanya maka pahalanya itu mereka. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, layan bagi, tidak seyukjanya, lil jahili, bagi orang yang bodoh, apa yaskuta, sekiranya diem siapa jahil, ala jahli, atas kebodohannya jahil. Orang kalau tidak ngerti tidak boleh diem, dosa. Orang tidak bisa ngaji, tidak mau ngaji, dosa, ya, dosa. Walalil alimi ayaskuta ala ilmihi, dan tidak sebaiknya lil alim, bagi orang alim, apa ayaskuta, diam siapa alim, ala ilmihi, atas ilmunya alim. Ada orang alim nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, pulang dari pondok nggak ngapa-ngapain, ngajar juga enggak, belajar juga enggak, mutolaah juga enggak, di rumah, ya maka tidak boleh. Orang alim itu ndaklah ngajar. Makanya kalau pesennya ulama-ulama kayak Mbah Karim pesen, cung nek awakmu mulih, yen awakmu mulih buka dampar, ngedep dampar. Ngedep dampar ini namanya dampar, kalau sini namanya apa namanya? Lekar. Artinya orang itu supaya ngajar. Yes, ngajar apa yang bisa, bisanya alif-alifan ya alif-alifan, ya ngajar. Yang bisanya ngajar apa namanya, umpamanya sulam safinah gondrong umpamanya, yang ada maknanya yang udah berjenggot itu tidak apa-apa. Jadi penting. Nah, kalau orang alimnya diem saja nggak ngajar, Pak, ya lingkungannya nanti fungsinya mondok untuk apa kemudian? Nah, kalau hanya untuk dirinya sendiri. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin, adapun menghadiri majlisnya orang alim itu afdhalu, lebih utama, min sholati alfi rakaatin, daripada sholat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan nengokin 1000 orang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menghadiri 1000 orang mati. 1000 orang mati itu kalau tsunami. Jadi ini fadilahnya orang hadir di majelis ilmu, menghadiri apa namanya majelisnya orang alim itu lebih baik, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik, dan ditambah menengokin 1000 orang sakit. Ini sekali lagi banyak ini orang covid ini, nengokin bareng jadi satu orang, tidak boleh ditengok. Kemudian wasyuhudi alfi janazatin, dan menghadiri 1000 orang mati. Fakilah, ditanyakan, apa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, termasuk dari bacaan Quran? Faqala, menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil ilmi, dan tidak bermanfaat. Jadi hal, meskipun hal tapi artinya adalah nafi, dan tidak bermanfaat apa Al-Quran illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Artinya orang itu, ya orang belajar Quran itu mulai dari cara bacanya saja harus ada ilmunya. Quran itu, ya, mulai dari makharijul hurufnya, tajwidnya, al-waqfu wal ibtidaknya, cara wakaf, cara memulai, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi, kemudian memahami Al-Quran. Jadi semuanya apa namanya harus dibarengi dengan ilmu. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man ja'ahul mautu, man siapa orang itu ja'a datang kepada man apa al mautu kematian, wa adapun sedangkan man itu yatlubu sedang mencari siapa man al ilma pada ilmu, liyuhyiya untuk menghidupkan siapa man bi dengan ilmu al islam pada Islam, fabainahu maka itu antara man wa bainal anbiya dan antara para nabi fil jannati di surga darajatun wahidatun selisihnya dari derajat, atau saat dianggapnya adalah satu derajat. Jadi gambarannya adalah orang yang ketika belajar, ketika ngaji begini ini, tapi niatnya yang benar, niatnya betul-betul untuk menghidupkan li'ihyai kalimatillah atau li'i'lai kalimatillah allati hiyal ulya, atau untuk menghidupkan semaraknya Islam tadi, untuk syiarnya Islam. Kemudian kok mati, ketika ngaji ini mati, maka antara dia dengan Nabi itu satu derajat. Ini yang dawuh Nabi loh ya, yang dawuh Nabi, yang dawuh Nabi. Jadi fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Dah, itu keutamaan orang yang menjaga. Maka jangan takut punya anak di pesantren takut mati. Ya pokoknya kalau sakit diobatkan gitu aja. Nanti anaknya gudikan udah pulang aja nak, jangan mondok. Gudikan apa, gudikan itu apa, jarban. Orang sini bilang apa? Gudik sama ya? Korengan. Nanti di pondok anaknya korengan, udah pulang saja, jangan mondok. Ya mah korengan saja. Ya, saya dulu korengan juga. Ini sampai tangan saya tidak bisa dibuka dulu di pondok itu. Dulu ini tidak bisa dibuka, tangan kiri tidak bisa dibuka. Kemudian di sekitar selangkangan itu, masya Allah. Tapi sekarang hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada bekasnya. Lah seandainya ketika korengan itu saya pulang tidak balik lagi, kira-kira gimana? Ya udah nggak bisa apa-apa, kira-kira begitu. Lah gitu. Jadi lah seandainya kok mati di pondok, kok mati kan urusannya Allah. Di rumah mati, di pondok juga kalau waktunya mati juga mati ya. Yang penting kan sudah diikhtiari, kalau sakit dibawa ke dokter dan sebagainya, jangan takut. Bahkan kalau sedang mati di pondok atau sedang mati lagi cari ilmu gini, jangan di pondok nanti takut mondokin anak. Maka orang itu derajatnya tinggi. Orang itu derajatnya tinggi. Gitu. Luar biasa. Sama dengan derajatnya Nabi. Ya, sama dengan derajatnya Nabi. Jadi jangan takut. Mondokin anak jangan takut ya. Dan mondokin anak itu bukan berarti tidak sayang kepada anak, justru sayang kepada anak. Bentuknya adalah dengan cara mondokkan anak ke pesantren. Wa amal asaru, adapun beberapa asar ini dawuhnya sahabat. Faqala maka dawuh siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu dari Abdullah dan Abbas. Lalu itu menjadi hina siapa aku taliban dengan keadaan mencari. Fa'azaztu maka menjadi mulia siapa aku matluban dengan dicari. Artinya orang ketika belajar itu ya harus mau tadzallul, harus mau merendahkan diri. Makanya ini riyadhah, orang belajar itu ya riyadhah. Tadlilun nafsi litakuna muti'atan ilallah. Jadi orang belajar itu di pesantren dan sebagainya itu adalah merendahkan nafsu kita ini. Makanya di pesantren itu, dimanapun pesantren sebetulnya ya, itu makanya ya serba sederhana mestinya itu.
makannya juga sederhana, tidurnya juga sederhana. Nah gitu. Jangan nengokin anak-anaknya, masya Allah makannya kayak seperti ini. Udah pulang aja, udah pulang. Nggak jadi pinter anaknya nanti. Ya, nanti tidurnya di mana? Masya Allah. Ya udah, dan tidurnya enggak kalau anaknya mati. Ya. Saya tuh dulu tidurnya kan di Pacet Tebuireng ya kayak begini ini. Ada beduknya gede itu. Saya tidur di bawah beduk itu biasanya. Hampir tiap hari tidurnya begitu, dan tidak pakai alas itu. Ya pakai inian aja Pak. Kadang-kadang kalau pakai tikarnya malah hilang. Kalau bawa tikar itu tikarnya hilang. Iya. Jadi kita ini kan kalau tidur bisa muter-muter kemana-mana kan, lagi. Dan tiba-tiba bangun udah tidak ada, kemana tikar ini udah. Tidak apa-apa, ternyata juga tidak apa-apa. Oh gitu aja sekarang ini mondok harus pakai ranjang, kalau pakai ranjang khawatir. Ini keterlaluan orang sekarang ini. Ya. Keterlaluan. Jadi makanya memang itu latihan tadlilun nafsi. Ya. Supaya apa? Ini kan latihan supaya orang itu nanti ketika pulang itu siap jadi apa saja. Kan tidak semuanya orang ditakdirkan kaya. Dan tidak semua orang ditakdirkan miskin. Jadi alumni dari pesantren ini bisa hidup kaya, bisa siap. Ya, tidak terbawa arus. Karena biasanya kalau orang biasanya duitnya banyak, tidak punya basic agama yang kuat, ini bisa saja malah terbawa arus. Atau jadinya miskin kalau tidak punya agama, jualan agama atau jualan akidah, bisa jadi begitu. Lah, tapi kalau sudah didasari dengan agama itu ya siap dalam keadaan-keadaan. Lah, itu latihan di pesantren. Makanya latihan nyuci sendiri. Kalau dulu latihan masak, ya. Sekarang kalau disuruh masak ya karena waktunya habis, sekarang pelajarannya banyak. Kalau dulu pelajarannya kan tidak banyak, sekarang pelajarannya banyak. Nah, wa kadzalika, dan seperti dzalal tu thaliban fa azaz matluban, qala berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah rahimallah, ma ra'aitu, aku tidak melihat mithla Ibnu Abbasin, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Idza ra'aitu, ketika aku melihat kepada Ibnu Abbas, ra'aitu ahsanan nasi, maka aku melihat orang yang paling ganteng yaitu Ibnu Abbas. Yang saya lihat, kalau aku lihat Ibnu Abbas, apanya? Wajahnya. Wa idza takallama, dan ketika berbicara siapa Ibnu Abbas, fa'arabun nasi, maka dia adalah orang yang paling orang yang paling ngerti lah, orang paling alim. Arabun nasi, orang yang paling Arab gitu. Apanya? Lisannya fasih loh. Wa idza afta, dan ketika berfatwa siapa Ibnu Abbas, fa aktsarun nasi, maka itu adalah paling banyaknya manusia apanya? Ilmunya. Ibnu Abbas itu orang yang ganteng, kemudian lisannya fasih, kemudian ilmunya juga banyak. Wa qala, berkata siapa Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, ajibtu, heran siapa aku, liman, pada orang, lam yatlub, yang tidak mencari siapa man al ilma, pada ilmu. Saya heran kepada orang yang tidak mau mencari ilmu. Kaifa, hale bagaimana, tad'u, mengajak kepada man, apa nafsuhu, jiwanya man, ila makramatin, kepada kemuliaan. Orang tidak belajar kok kepingin mulia, yaitu hayhata bainas samai wa sumber minyai lah, kira-kira gitu. Wa qala, berkata siapa ba'dul hukamai, sebagian ahli-ahli hikmah,
Ini sesungguhnya aku itulah arham, tidak sayang siapa aku, rijalan pada seseorang, pada orang-orang, karohmati seperti sayang kuli ahadi rojulaini, pada salah satu dari dua orang. Saya tidak menyayangi orang seperti sayangku kepada salah satu dari dua orang. Pertama adalah rojulin, yaitu orang yatlubu yang mencari siapa rojul al ilma pada ilmu wala yafamu dan tidak faham. Jadi katanya ini tidak apa-apa ngaji tidak faham itu. Jadi saya itu sangat sayang, katanya Badul Hukama, saya itu sangat sayang. Saya tidak sayang kecuali pada dua orang, seperti yang pada dua orang. Yaitu pertama orang yang sudah belajar tapi tidak paham-paham. Tidak apa-apa, jadi hadir saja tidak apa. Ya syukur paham, karena paham itu urusannya Allah. Tapi kewajiban datang, kewajiban kita untuk belajar, hadir belajar itu kewajiban kita. Tapi paham urusannya Allah. Makanya orang yang datang begini kan ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang kurang paham, ada yang salah paham, ada yang pahamnya yang salah kan. Semacam-macam. Nanti pulang itu menyimpulkan sendiri-sendiri. Jadi nanti ada yang menyimpulkan dari sisi ini, ada yang menyimpulkan dari sisi ini, ya terserah saja. Yang penting niatnya benar, paham urusannya Allah lah gitu. Yang kedua adalah warajulin yafhamul ilma wala yatlubu. Rajulin seseorang yafhamu yang faham siapa rajul al ilma pada ilmu, wala yatlubu dan tidak mencari siapa rajulhu kepada. Orang faham kalau ilmu itu penting tapi dia tidak mau belajar. Nah, waqala berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, la'an ata'allama, sungguh seandainya belajar sekiranya belajar siapa aku mas'alatan pada satu masalah itu ahabbu lebih disenangi ilayya kepadaku min qiyami lailatin daripada sholat sunnah satu malam. Jadi kita belajar mutolaah begini ini nilainya sebenarnya lebih baik daripada sholat terus, sholat tahajud itu sampai subuh. Tapi jangan kemudian kalau gitu saya tidak perlu sholat tahajud, ngaji aja. Ya sholat kalau memang sempat. Tapi ini ngaji itu adalah lebih utama. Karena ngaji hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Waqala berkata siapa Abu Darda aidan al-alimu wal muta'allimu syarikani. Al-alim adapun orang alim wal muta'allimu dan orang yang belajar itu syarikani adalah dua orang yang sekutu fil khairi di dalam kebaikan. Artinya ya harus bareng. Ada orang alim, ada muridnya, ada gurunya. Jangan sampai ada salah satu. Apalagi salah dua. Wasyairun nasi, dan adapun seluruh manusia itu hamjun seperti nyamuk, la khaira yang tidak ada kebaikan itu maujud fihi di dalam syairun nas. Artinya orang yang baik dari seluruh manusia itu adalah ya tadi, kalau ndak orang alim ya orang yang belajar. Jadi jangan jadi yang lain-lain, karena yang lain-lain itu kayak bagikan nyamuk yang ndak ada manfaatnya, ndak ada faedahnya. Waqala aidon, waqala berkata siapa Abu Darda aidon kun aliman, jadilah kamu orang alim. Makanya orang alim ini pertama peringkatnya, bukan dibalik. Bukan muta'aliman dulu, ya. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'aliman, atau menjadi orang yang belajar.
au mustami'an, atau menjadi orang yang memperhatikan. Istima' itu mendengarkan dengan perhatian. Wala takun, dan jangan jadi siapa kamu itu ar-rabi'ah yang nomor 4, fatahlik, ya, maka kamu akan rusak kalau udah jadi orang alim kagak, belajar kagak, kemudian memperhatikan enggak, kemudian apa lagi? Oh, kalau yang satu yang dalam redaksi yang lain itu masih ada lagi. Au muhibban, ya. Seneng juga enggak, ya. Jadi yang enggak akhirnya. Kalau jadi orang alim enggak, jadi orang yang belajar enggak, jadi orang yang mendengarkan enggak, jadi orang yang seneng enggak, jadinya ya jadi yang enggak. Waqala, berkata siapa Atha, majlisu ilmin, adapun majlis ilmu, satu majlis ilmu itu yukaffiru, bisa melebur apa majlisu ilmin sab'ina majlisan, 70 apanya majlisan majalisil lahwi, dari majlis-majlis yang apa namanya, permainan, artinya majlis-majlis yang lain yang tidak ada manfaatnya. Jadi gini, belajar kita ini, ya, yang sekali majlis ini bisa menghapuskan beberapa kali pertemuan majlis, umpamanya entah itu apa namanya, diskusi yang tidak penting-penting lah, atau apa gitu yang tidak penting-penting. Nah, itu bisa dihapus dosanya dengan sekali majlis ilmu tadi. Waqala, berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, mautu alifi abidin, adapun matinya 1000 orang ahli ibadah, qaimil laili, yang apa namanya, selalu sholat malam, shaimin nahari, yang selalu puasa di siang hari, itu ahwan, lebih ringan, min mauti alimin, dari matinya orang alim, basirin, yang punya mata hati. Basiroh itu mata hati. Kalau ini mata kepala ditutupi kelambu kayak gini, ditutupi kelambu, saya tidak tahu di balik itu ada yang ngaji berapa orang, saya tidak tahu, karena pakainya mata kepala. Tapi kalau mata basiroh pakai mata hati, jangankan kok kelambu, tembok, jarak yang jauh tahu, bisa menembus lintas ruang dan waktu. Nah, kira-kira gitu. Itu adalah basiroh. Tapi katanya Kiai Hasyim, almarhum Kiai Hasyim Muzadi, ulama-ulama dulu itu punya basiroh, punya mata hati, punya basiroh. Lah sekarang itu kalahnya dengan bisyarah. Temu aja Kiai Hasyim Muzadi, almarhum Kiai Hasyim Muzadi ketika acara. Jadi ulama-ulama dahulu seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Yai Khalil, Mbah Yai Nawawi, Mbah Yai Asnawi, orang sepuh-sepuh itu adalah punya basyirah, punya mata hati. Lah orang-orang sekarang kalah dengan bisyarah. Yang penceramah-penceramah tidak usah takut. Yang penting jangan apa namanya, jangan pasang tarif gitu aja ya. Yang penting jangan pasang tarif. Bihalal basyirin, yang alim, yang apa namanya, yang mendalam atau punya mata, bihalalillahi, dengan perkara-perkara halnya Allah, wa haramihi, dan haramnya Allah. Jadi orang yang ngerti, orang yang alim, jadi kayak matinya meninggalnya Mbah Mun, jadi matinya 1000 orang yang ahli ibadah, yang malam sholat tahajud terus, yang kalau siang puasa, itu lebih ringan daripada matinya satu orang yang alim, yang basyirah, yang basyirin bihalalillahi wa haramihi, orang yang punya mata hati, orang yang mendalam ilmunya tentang halal dan haram.
Mana ini? Waqala berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, ada pun mencari ilmu itu afdalu, lebih utama minan nafilati, daripada sholat sunnah. Waqala berkata siapa Ibnu Abdul Hakam rahimallah, kuntu, ada siapa aku itu inda Malikin, di sisi Imam Malik, aqra'u, membaca aku alai atas Malik al ilma, pada ilmu. Fadakhala, maka masuk apa az-zuhur, fajama'tu, maka mengumpulkan siapa aku al-kutuba, pada beberapa kitab, li usolliya, supaya sholat siapa aku. Jadi ketika ngaji begini tiba-tiba ada terdengar azan, langsung diringkesi, apa namanya, dikumpulkan kitab itu, dikumpul-kumpul. Lah belum diperintah oleh gurunya udah apa namanya, udah diringkesi. Faqala, maka berkata siapa Imam Malik, ya hadza, hei wong iki, malladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi. Tidak ada adapun perkara, kumta yang berdiri siapa kamu, ilaihi kepada alladzi itu, bi afdhala, lebih utama, mimma daripada perkara, kunta yang ada siapa karu itu, fi di dalamnya. Idza sahhat, ketika benar apa niatun, niat. Jadi jangan langsung kalau belum dibubarkan ya jangan bubar sendiri. Jadi Imam Maliknya belum nyuruh bubar, udah dengar azan langsung gitu. Maka dikatakan apa yang kamu lakukan itu tidak lebih baik daripada apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, belajar. Makanya di pesantren-pesantren yang banyak itu, kayak umpamanya di Tebuireng, di Denanyar, Beras, di Lirboyo dan sebagainya itu, ketika azan ya azan saja, tapi kegiatan KBM belajar jalan terus, nanti selesai baru kemudian jamaah. Di Lirboyo itu sholat asar itu 4:30, kadang-kadang jam 5 ya, sholat asarnya. Kalau menurut orang sini kan, oh, ini gimana sih, kan kira-kira gitu. Lalu memang itu kegiatan belajar. Di Tebuireng juga sama, azan zuhur, KBM masih berjalan ya, nanti setelah selesai ya udah baru. Di Denanyar juga sama ya, di Tawa Beras juga sama. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi karena kalau kemudian istirahat dulu, istirahat sholat dulu, ini anak-anak baliknya yang sulit, baliknya ke kelas lagi nanti sulit. Sudah sholat kemudian nyari makan malah repot urusannya. Wakala berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, man ro'a, man siapa orang itu ro'a, yang berpendapat atau berkeyakinan siapa man annal wudu'a, pada sesungguhnya berangkat pagi, ila thalabil ilmi, pada mencari ilmu itu, laisa, bukanlah apa al wudu'a ila thalabil ilmi itu, bijihati, dengan jihad, faqad naqasa, maka telah kurang siapa man fi ra'yi, di dalam pikirannya man, wa akli, dan akalnya man. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa orang mencari ilmu itu tidak sama dengan jihad fisabilillah, orang itu akalnya kurang. Artinya apa? Berarti bahwa orang mencari ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Jadi makanya kalau mati syahid. Makanya kalau saya pingin mati ketika ngaji begini, supaya apa? Supaya mati syahid. Tapi ya jangan sekarang lah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semuanya ini diberikan umur panjang yang barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholihin sholihah, diberikan kemampuan bisa ziarah Makkah dan Madinah, ditetapkan iman Islam yang istiqamah, dijauhkan dari bala, bencana, corona dan musibah. Yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang, bayar tanggungan, dan hajat-hajat bagi kita semuanya dibakul oleh Allah. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti, dan kalau meninggal diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad ta'arafna
wa annana asrafna 'ala alladha asrafna fatub 'alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tawsi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi alhamdulillah alamin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke lantai bawah ya, dijamu oleh Mas Wisnu. Kita doakan Mas Wisnu selalu diberikan keberkahan, kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.